konnichiwa apa konbanwa ya ini? Konnichiwa. Pertama hari ini kita bersama Midori Institute dan mahasiswa-mahasiswa dari sastra Inggris kelas internasional. Kita akan membahas ya. Pertama sharing ringan bersama Jamie Ilham alias Jadi bertiga. Orang nggak tahu itu siapa jadi. Siapa itu? Sini. Jadi di sini kita bukan ketemu ya, kedatangan namanya Jamie Batintika. Siapa dia? Dia itu adalah penulis cerpen. Kamu nulis cerpen nggak sih? 2 biji. puisi dan esai dan puisi. Dan dia juga membuat sesuatu dari tangannya, entah itu memecahkan keramik dan membuatnya. Pokoknya bahkan membuat esai tentang keramik ya. Iya, betul. Dan buku yang tahun 2023 yang apa sih namanya? Yang tidak mereka bicarakan ketika mereka berbicara tentang cinta itu masuk ke yang Jerman atau Belanda sih? Belanda. Oh, ke Belanda, ke acara apa sih? Brownback Museum, tema pameran tentang kelautan. Tentang kelautan. Kerjasama ya? Indonesia Belanda. Wow. Dan tahun ini dia juga menerbitkan buku esai tentang yang judulnya Bakar Buku Bakar Manusia. Itu kumpulan esai yang diterbitin sama Jasa Pustaka. Ada di Bilpes ya kalau mau. Iya, kalau misalnya mau lihat ada di Bilpes, dan besok juga Jamie akan ngisi di Bilpes malamnya ya. Iya. Siangnya juga, besoknya lagi siangnya. Iya, pokoknya Jamie akan tur di Purwokerto dari tiga hari aja. Sama 3 hari seperti Polanco kemarin ya, dia juga akan tur di Purwokerto. Ya, Polanco teman dekatku tuh. Satu geng lah sama Ilham pokoknya. Nah, habis itu hari ini kita itu edisinya sastra Jepang lagi nih. Nah, kita ketemu, kalau misalnya kemarin sama Polanco kita ngomongin tentang haiku, tentang puisi tentang Jepang itu, dan haiku, kita akan ketemu sama Haruki Murakami. Siapa sih yang nggak tahu Haruki Murakami? Pasti pernah ada yang baca nggak sih? Zaki pernah? Belum. Pernah mendengar? Pernah. Oke. Pernah melihat? Sama aku Di belum Google. Berapa? baca. Kiki pernah lihat, tapi aku punya koleksinya, tapi Iya, nggak tahu punya- sih pernah baca koleksinya. apa enggak. Satu doang. Oh, pernah baca? Iya, satu doang. Satu kali, alhamdulillah ya teh, akhirnya tersentuh juga ya. Tersentuh. Dan hari ini kita akan bukan bahas sih, kayak obrol-obrol dia ringan tentang Haruki Murakami, kumpulan cerpennya yaitu Laki-laki Tanpa Perempuan, yang isinya tuh sebenarnya tuh isinya kayak orang-orang biasa. Jadi Haruki Murakami tuh kayak menuliskan cerita tentang orang-orang biasa yang melankolis. Orang Solo bukan? Saya akan lawan. Jadi dia tuh kayak menuliskan kehidupan orang-orang biasa yang ditinggal perempuan, yang dituliskan secara melankolis. Dan menurutku sih ini buku yang sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ada sentuhan jazz, ada pokoknya khas banget Haruki Murakami gitu. Ada sentuhan jazz di situ. Bagaimana Haruki Murakami selalu menjabarkan lagu-lagu yang akan diputar dalam satu karyanya gitu. Terus habis itu tapi ya di sini ada 7 cerpen. Tapi cerpennya itu tidak cerita pendek. Dia tuh panjang-panjang semua. Tapi yang paling menarik di sini dari 7 cerpennya itu adalah ini sih, Samsa Jatuh Cinta sama Laki-laki Tanpa Perempuan. Dan ada Samsa Jatuh Cinta di sini. Belum baca esaiku ya. Dan hari ini kita akan bincang ringan sama Jamie. Gimana sih pembacaan Jamie soal Haruki Murakami? Silakan Jamie. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman sudah ikut nimbrung di lingkaran kecil kita. Seperti biasa, iklim di Jogja juga begini ya. Kalian mungkin punya bayangan Jogja, ramai gitu, karena terlalu banyak acara, jadi terbagi. Kecil-kecil. Ya, kecil-kecil sebenarnya. Tapi justru kalau aku pribadi malah senang yang konsep begini, karena lebih intimate kan, gitu. Ketimbang ramai tapi pada main HP kemana-mana pikirannya, gitu ya. Kita santai aja ya, seperti yang kita mulai tadi sudah bercanda-bercanda. Nah, kemarin ketika diminta oleh Pak dosen Ilham Rubani untuk mengulas buku, awalnya saya ingin mengulas
haiku ya? Oh iya, puisi tradisional Jepang. Cuma kan itu ternyata sudah dibahas Polanco ya kemarin kesini. Karena secara pribadi pakai aku ya biar kita lebih setara ya. Saya kayak di kampus banget ya. Nah, aku pribadi memang memulai sejarah kepenulisan itu di puisi gitu ya. Sedangkan buku kedua esai. Jadi merasa lebih nyaman untuk menggarap atau membahas puisi gitu ya. Cuma karena sudah dibahas Polanco, akhirnya membahas kumpulan cerpen Haruki Murakami ini prosa. Sedangkan aku sendiri bukan penulis prosa ya. Jadi sempat disepil baru 2 atau 3 judul nulis cerita pendek begitu. Dan itu cerita pendek yang tidak bisa diharapkan kualitasnya ya, karena cerita pendek kerupuk lah untuk hiburan gitu ya, bukan yang sastrawi sekali. Tapi walaupun aku tidak menulis prosa, aku adalah seorang pembaca prosa. Karena ketika aku membaca puisi malah frustasi. Karena aku penasaran biasanya, gimana sih orang ini nulis puisi gini kan sebagus ini. Nah, hiburanku adalah baca prosa dan esai. Makanya buku kedua jadinya esai karena terpantik lah dari esai sebelumnya yang gue baca gitu. Nah, sebagai pengenalan mungkin ya, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar Haruki Murakami. Jangan keliru, dia ini punya junior namanya Murakami juga, Ryu Murakami. Lebih muda dari dia, juga penulis prosa juga Jepang dan sama-sama menjanjikan lah gitu ya. Di bawah dia sama-sama klan Murakami mereka ini. Cuma yang Haruki Murakami ini lebih senior jauh, kemudian dia lebih dikenal sebagai Murakami, sedangkan Ryu Murakami dikenal sebagai Ryu misalnya. Sebutannya begitu, tidak disebut sebagai Murakami karena sudah duluan dia yang dipanggil Murakami. Itu sama kayak aku sama Ilham Robani, karena kami sama-sama Ilham, duluan dia dipanggil Ilham, akhirnya aku pakai Jamie aja. Sekos lagi sekamar ya. Sekamar lagi. Iya, begitulah kurang lebih. Nah, sebagai mungkin kalau teman-teman memang belum akrab dengan bukunya, si Murakami ini sudah sering diangkat jadi film karyanya. Pertama itu dari novelnya Norwegian Wood, kalau mungkin pernah nonton. Itu sutradaranya Trun An Ah, mungkin begitu ya penyebutan, orang Vietnam malah sutradaranya, tapi filmnya film Jepang. Kemudian di sini juga sudah ada yang difilmkan, malah bagus. Kalau yang Norwegian Wood itu menurutku kurang ya, karena tebal juga novelnya. Yang cerpen pertama ini Drive My Car ini sudah difilmkan, bagus. 2021 oleh Yamaguchi, kalau nggak salah tuh menang penghargaan Oscar apa Cannes gitu loh. Oscar kan? Overseas. Ya betul kan, betul. Nah, ini bagus sekali, cocok untuk ditonton. Kemudian bisa ditonton di Klik Film, itu gratis. oh iya betul, di Klik Film gratis. Kemudian ada juga cerpennya yang lain itu kerjasama kayaknya, digarap oleh Korea Jepang. Itu Burning judulnya. Judul cerpennya Burning, judul filmnya Burning, itu juga bagus gitu, tentang perbatasan Korea Utara, Korea Selatan lah. Mungkin yang ciwi-ciwi ya, mungkin kalau asing dengan Jepang bisa memulai dengan Burning dulu ya, karena Korea gitu ya, tokohnya Korea mungkin. Dan seru juga. Itu dari cerpen dia. Setahu gue tuh baru 3 itu karya dia yang sudah difilmkan, 2 dari cerpen, kemudian 1 tadi Norwegian Wood tuh novel ya. Nah, sebagai pengenalan dasar pertama ya, aku mengapresiasi pengerjaan buku ini karena kan biasanya kalau sastra luar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu melalui bahasa Inggris dulu. Misalnya bahasa Arab ke bahasa Inggris, kemudian baru ke bahasa Indonesia. Nah, itu peluang untuk terjadi pergeseran makna, kemudian pergeseran alur dan macam-macam itu lebih besar karena dia sudah melewati 2 saringan bahasa ya, bahasa awal ke bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Nah, yang menarik di sini ini langsung dari bahasa Jepang, bukan dari bahasa Inggris. Artinya semoga saja ya, karena aku tidak bisa bahasa Jepang, nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Raras sebagai pembanding mungkin yang baca versi Jepang, Mbak. Ya, tapi ini bagus penerjemahnya karena dari Jepang karena langsung dia dari BK Jepang Ota. juga. IBK Ota ini orang Jepang yang sudah lama di Indonesia gitu, dia Iya. sudah lancar bahasa Indonesia semacam itu. Makanya dugaanku, aku nggak ada kendala ya sejauh ini ketika membaca 7 cerpen di sini. Artinya itu menunjukkan bahwa terjemahannya itu cukup baik ya. Karena biasanya kan kalau terjemahan buruk kan kerasa apa nih maksudnya kan, susunan kalimatnya seringnya ada makna yang hilang gitu, atau sesuatu yang ganjil lah gitu, kayak cabai di gusi gitu kan, ganggu penampilan. Nah, kayak kurang lebih kan kayak gitu juga kalau di terjemahan tuh kerasa. Nah, itu yang ku apresiasi pertama. Kemudian sebagai pengenalan ya, si Haruki Murakami ini dia itu besar di Kobe. Jadi Kobe itu adalah, dia mirip nih, kalau di tempatku ada nama kota Koba. Nah, ini Kobe, sama-sama kota pelabuhan.
Nah itulah yang membuat apa jokes tadi ya. Nah Kobe ini berpengaruh terhadap proses kreatifnya Murakami karena Kobe ini adalah kota pelabuhan yang menjadi tempat bongkar muat kapal-kapal tongkang atau kapal-kapal apa ya istilahnya itu ya yang bawa paket-paket gede itu ya, tongkang ya kalau di tempatku Ini apa? ya kapal tongkang itu ya kapal-kapal gede yang peti-peti. Nah kapal peti itu dari Eropa dan Amerika sehingga Murakami ini dari kecil dia sudah terbiasa mengkonsumsi novel-novel dari luar karena ada pertemuan budaya tadi antara barat yang dimaksud di sini adalah Eropa dan Amerika dengan Asia Timur ya terutama Jepang gitu. Padahal yang menariknya orang tuanya kalau nggak salah bapaknya adalah guru sastra Jepang klasik tapi si Murakami ini mengkonsumsi sastra barat gitu ya dari kecil gitu. Dia tidak saklek gitu kan misal kayak orang Banyumas hanya baca karya Banyumas ya dia enggak, dia malah baca karya di luar Banyumas juga gitu. Nah oleh sebab itulah Murakami ini di negaranya sendiri di Jepang dia tuh setengah hati diterima oleh para penulis lain karena dianggap tidak Jepang banget nih gitu. Jadi Jepangnya hanya setengah gitu ya, tidak utuh Jepangnya. Penyebabnya karena tadi pengaruh Barat tadi ya, dia membaca karya Barat yang ada 3 pengarang yang menjadi penulis kesukaan dia yang akhirnya itu berpengaruh kepada karya tulisnya. Itu ada Franz Kafka dari mana itu ya? Ceko Jerman, kemudian ada Kurt Vonnegut dari Amerika, kemudian Scott Fitzgerald dari Amerika juga. Nah, itu berpengaruh kepada karyanya dia begitu. Kemudian si Murakami ini latar belakang kuliahnya dia di jurusan drama atau teater Universitas Waseda di Tokyo. Nah, artinya kan dia dari latar belakang akademis memang sudah bersentuhan dengan dunia seni penulisan ya. Yaitu di teater tadi ya, di drama tadi kan menyentuh tuh ada penulisan skenario di sana. Dan misalnya teater itu kan dekat dengan sastra yang lain ya, dengan puisi, dengan cerpen, dengan novel kan, semacam itu. Nah, si Murakami ini adalah anomali lain yang aku coba menggali dari kehidupan pribadi. Nanti akan berpengaruh pada corak-corak karya dia. Si Murakami ini agak berbeda dengan rata-rata pemuda Jepang yang sekarang Jepang terkena isu generasinya makin sedikit ya, orang semakin piramida terbalik. Iya, tidak mau menikah gitu kan, ataupun menikah juga dengan boneka, tokoh anim dan semacam itulah ya. Sehingga regenerasi penduduknya berkurang. Si dia ini adalah kebalikannya. Baru lulus langsung nikah pada usia 23. Dia tuh nikah muda. Nah, sama istrinya dia mengelola kafe jazz bar ya. Kalau kita kan di sini kopi, di sana ya tentu minuman alkohol ya di Jepang sana. Namanya Peter Cat. Dia dari 23 sampai 29 tahun, berarti ada jarak 6 tahun ya. Dia itu fokus sebagai bakul, pedagang alkohol tadi ya, di bar tadi. Nah, Peter Jazz ini adalah bar yang orang menawarkan ketenangan karena dia memutarkan musik-musik jazz di sana ya. Beda misal dengan yang lain yang dugem dan macam-macam. Nah, dia memilih jalur ketenangan gitu untuk orang membaca, kemudian ngobrol ringan gitu kayak pelan di kafenya dia. Nah, di usia 29 tiba-tiba dia itu nonton pertandingan bisbol. Nah, dia ini adalah penggemar olahraga bisbol. Jepang kan bisbol ya olahraga kesukaannya. Dia nonton, kemudian kalau nggak salah klub kesukaannya itu Yokohama apa gitu. Dia nonton, tiba-tiba ada bola lewat, dia terus kayak muncul semacam pencerahan gitu loh. Pantikannya lagi. Kayaknya aku bisa nulis novel. Coba gitu mulainya. Kayaknya aku bisa nulis novel. Dia balik dari nonton pertandingan tadi, dia beli kertas-kertas, pensil dan macam, dia nulis, pulang dari situ nulis. Nah, novel pertamanya tadi ada di depan bar itu, tadi kita lihat. Mendengarlah nyanyian angin atau versi bahasa Inggrisnya Heard the Wind Sing. Itu novel pertamanya dan langsung meraih penghargaan Gunzo Prize di Jepang. Jadi itu penghargaan untuk penulis pemula, penulis debutan sebagai karya terbaik gitu. Nah, kalau yang Norwegian Wood tadi itulah novel keduanya. Tebal sekali. Kalau yang dengarlah nyanyian angin tadi tipis itu, teman-teman bisa beli, baca cuma segini kok, cepat itu selesai. Nah, dari situ dia memulainya. Kan orang sebelum aku menulis atau mengulas cerpen ini, buku kumpulan cerpen ini, sebelumnya itu ada di Membakar Buku Membakar Manusia, itu membahas bagaimana soal kan orang mempertanyakan gitu bahwa Haruki Murakami ini murni bakat. Apalagi orang Indonesia kan suka gitu kan. Ada misalnya kayak Messi, wah bakat bola nih dari kecil terlahir untuk main bola.
Nah, aku menolak premis itu. Karena tadi dia dari kecil sudah membaca karya-karya modal, luar, ya? ada modal itu sebenarnya yang terendap di kepalanya gitu loh. Dan itu kan perlu dilatih kan. Nah, dia melatih itu dengan menulisnya dengan setelah kedai jazznya itu tutup, dia berarti nulis sampai jam 3, jam 4 pagi gitu di jazznya. Artinya kan ada kerja keras juga di sana. Kemudian kuliahnya juga mendukung itu ya. Artinya kan dia punya referensi sastra atau referensi literasi yang tidak sepele gitu, karena dia jurusan drama, kemudian dari kecil sudah biasa membaca karya-karya barat, karya-karya yang bagus. Nah, ketika itu sudah terendap di kepalanya, ketika muncul menulis itu kayak mengalir aja. Ya, kalau aku membayangkan analogi kayak air di teko itu. Airnya sudah penuh ya tinggal nuang aja ke gelas gelas. Nah, itu yang terjadi dengan Murakami. Makanya dia agak telat nih untuk hitungan penulis. Rata-rata kan kalau di Jepang 19, 18 mereka udah jadi penulis, sudah menerbitkan karya pertama, seringnya kan begitu. 30 tahun. Ini 29 mau ke 30, berarti sebang Ilham sekarang ya. Baru menulis dia gitu loh, sangat telat gitu, tapi dia nulis pertama itu langsung meledak gitu, langsung meraih penghargaan si Murakami ini. Kemudian ada faktor istri juga, yang biasanya kan perempuan sering dikesampingkan lah dedikasinya ya atau sumbangsinya dalam pekerjaan itu kan. Kayak sejauh ini yang gue tahu kan si Murakami itu nggak pernah disinggung soal istrinya, padahal istrinya berperan penting. Nah, dia setelah nulis misalnya udah jadi nih, dia disuruh istrinya baca, jadi nanti istrinya adalah saringan pertama, editor pertama juga gitu, yang bilang ini jelek nih atau ini perlu diperbaiki. Nah, istrinya itu jarang bisa ditanyakan oleh para pewawancara ketika menanyakan proses kreatif dia, padahal kan berperan penting dalam hal itu. Nah, setelah seingatku ya, dia menutup kedai jazznya tadi, kafenya itu di novel kedua ya, ketika menggarap Norwegian Wood, karena itu tebal sekali. Di yang pertama kan dia masih buka kedai nulis. Nah, itu kan akhirnya dapat penghargaan. Dia kan berbeda dengan Indonesia ya iklimnya. Kalau di kita nulis jualnya susah gitu, pembelinya sedikit gitu ya. Jual buku kan susah sekali di sini ya. Lebih mudah menjual makanan MBG. Susah sekali jual buku. Susah sekali ya jual buku. Nah, sedangkan di Jepang kan beda itu. Dan dia kaya, makanya berani nutup usahanya sehingga fokus menjadi penulis dari novel keduanya. Nah, kita kembali ke buku ya. Tadi latar belakangnya dia sebagai individu, proses kreatifnya. Jadi di buku ini terdiri dari 7 judul long short story. Nah, aku sengaja pakai istilah aslinya ya bahasa Inggris. Karena kan di Indonesia itu rancu, cerita pendek itu dianggapnya hanya pendek. Padahal di barat tuh cerita pendek tuh ada 2. Long short story, cerita pendek yang panjang. Unik kan, cerita pendek yang panjang sama short story, cerita pendek. Nah, kalau di Indonesia itu adanya short story yang kalian baca di koran-koran itu atau di buku-buku. Penulis Indonesia tuh jarang menulis yang panjang-panjang. Setahu aku tuh Budi Dharma ya kan, Bang? Budi Dharma, terus siapa lagi yang panjang-panjang? Danarto, nah itu panjang-panjang. SGA juga nggak begitu panjang. Ya pendek-pendek, Seno ya. Eka Kurniawan, beberapa cerpennya yang di Cinta Tak Ada Mati juga ada 1-2 judul yang panjang tuh 20 halaman kan. Nah, itu masuk kategori long short story. Di barat sebenarnya, di budaya negara-negara yang literasinya sudah berkilau, itu tuh biasa cerpen sepanjang ini gitu loh. Kalau kita kan cerpen yang cuma 5 halaman Word ya di Microsoft Word, itu kan kita aja rasanya untuk menyelesaikannya males kan. Dengan mereka itu bisa 20 halaman Word itu loh. Kalau kita kayak ini aja nih, dari cerpen 1 ke cerpen 2 itu 45. Dari halaman 1 ke 45 halaman. Itu di kita udah jadi novela. 5-6 cerpen kayaknya ya. Nah, di sana tuh karena budaya literasinya tinggi, jadi cerpen memang panjang-panjang dan memang ada itu ya tadi. Masuk kategorinya long short story. Nah, ini semua long short story. Cerpen ini ada 7 ya, nanti mohon maaf nanti akan spoiler ya, semoga spoiler ini mengarahkan ke yang hal positif ya untuk membeli dan membaca bukunya ya. Pertama di esai yang diminta Bang Ilham itu aku menuliskan judulnya Nostalgia, Melankolia, Musika. Sengaja tuh biar 5 iramanya dapat ya, AA semua ya, maklum ya penyair ya, penulis puisi. Sebenarnya musik kan, tapi musika itu juga ada dalam kamus bahasa gitu ya. Musika kan artinya musik kan, ilmu yang berkaitan dengan musik, makanya sengaja Nostalgia, Melankolia, Musika biar dapat 5 iramanya. Aku melihat dari seluruh karya-karya Murakami, 3 hal itu yang selalu menjadi pondasi karya-karyanya dia atau ada di dalam karya-karyanya dia. Walaupun ada juga soal kucing, tapi itu menurutku hanya sepintas lalu lah ya, sepintas lalu iklan-iklan ringan lah gitu kayak di televisi habis sinetron gitu. Nah, tapi 3 hal tadi itu selalu ada.
baik di novelnya, misalnya di Norwegian Wood tuh pernah aku ulas juga di UGM kalau nggak salah di 2023 ya, 2021 tuh di prodinya Ruli antropologi bahas Norwegian Wood. Kemudian ini cerpen-cerpennya dia yang diangkat tuh selalu sama gitu, perasaan keterasingan manusia urban, manusia modern, selalu begitu. Nah kalau di sini di lelaki-lelaki tanpa perempuan, asik sekali judulnya ya. Untuk lelaki ya, sudut pandang POV lelaki ya, lelaki tanpa perempuan ini keterasingan bagaimana laki-laki modern itu eksistensinya bisa terganggu, bisa tergunjang, bisa juga hilang hanya gara-gara perempuan gitu. Banyak sekali. Nah, muara dari cerpen itu adalah itu. Ada yang belum pernah punya pasangan tapi berhasrat punya pasangan, ada yang sudah punya pasangan dan kehilangan, berkisaran tentang itulah cerpen-cerpen dia. Misalnya di nah ini masuk spoilernya, ini babak spoilernya. Drive My Car ini yang udah difilmkan tadi ya, bagus ya. Itu ada tokoh namanya Otto Kafuku, itu laki-laki. Dia punya istri namanya siapa ya? Yasuke. Bukan. Saya kurang lupa. Aku juga lupa. Iya, lupa aja. Tapi dia aktris lah. Ya, pokoknya itulah. Punya istri, nah istrinya itu meninggal karena sakit gitu. Nah, tapi dia tuh ganjil karena dia pernah memergoki istrinya selingkuh dan tidur dengan selingkuhannya. Selingkuhannya itu adalah aktor teater yang juniornya dia, junior si suami tadi gitu. Kebetulan si aktor laki-laki yang jadi selingkuhan tadi itu satu proyek film dengan si istrinya, karena mereka ini sama-sama aktor, ada yang aktor teater, ada yang aktor di TV gitu loh. Nah si istrinya di TV gitu karena lebih terkenal. Nah itu mohon maaf ya, mirip dengan genre blue film Jepang. Kan ada tuh misalnya orang lihat suami berangkat kerja tiba-tiba pulang lihat istrinya selingkuh gitu loh. Nah itu memang ternyata ada di cerpen juga gitu. Kukira itu hanya dibuat-buat. Ternyata itu nonton ya. Bagian dari riset ya, Nah, itu sebagai seorang intelektual bagian dari riset itu ya. Nah, itu ternyata bagian dari budaya Jepang gitu. Artinya kan itu sudah direkam oleh blue film, kemudian direkam oleh karya sastra. Berarti kan itu realitas masyarakatnya. Kemudian kan adegan Murakami ini juga sangat banyak sekali, berserakan sekali adegan-adegan yang bercinta begitu ya. Bahkan di Jepang itu ada anggapan kalau 17 tahun perempuan dan laki-laki belum berhubungan tuh kayak dianggap kurang ya kehidupannya. Nah, kemarin aku lama itu menjadi pertanyaan di kepala aku, apa penyebabnya. Nah, kemarin aku sudah menemukan jawabannya ketika menelusuri akar budayanya. Yaitu akar budaya, jadi Jepang itu kan punya agama tradisional namanya Shinto. Shinto itu adalah animisme lokalnya Jepang. Nah, dia itu banyak juga mengadopsi Buddha. Jadi kayak Buddha juga kan paling banyak kan di sana kan. Di bawahnya Shinto gitu. Nah, Shinto itu tidak mengenal konsep dosa dalam urusan seksual. Jadi berhubungan intim di konsep Shinto itu, baik yang suami istri atau suami istri dalam artian sudah menikah ya. Oh iya, udah pasti ya disebut suami istri. Ataupun yang tidak, misalnya masih bujangan, itu tidak dianggap dosa di sana. Atau ya selingkuh dengan istri orang atau suami orang itu tidak dianggap dosa. Hubungan itu gitu loh, tidak dianggap dosa karena itu konsep dari, jadi seks itu bukan bagian dari dosa dalam konsep Shinto. Nah, aku menemukan jawabannya. Akar budayanya ternyata dari situ. Nah, Drive My Car itu akhirnya kan ketika istrinya meninggal, si Otto Kafuku ini dia kecelakaan mobil nih dalam berangkat ke teater tadi. Nah, karena kecelakaan mobil oleh hukum Jepang dia nggak boleh lagi mengendarai mobil dalam jangka waktu tertentu. Dia nyewalah sopir pribadi perempuan muda namanya Misaki. Nah, dari proses Misaki inilah si cerita ini bergerak. Karena ketika si Misaki ini nyopir, si Otto itu kan di belakang duduknya, jadi nggak samping-sampingan. Si Misaki perempuan muda ini jadi sopir, dia di belakang. Si ya curhat. Nah, cerpennya bermulai dari itu, dia cerita tentang istrinya di masa lalu selingkuh yang belum, dia masih ganjil sampai sekarang, tapi dia sayang gitu, dia nggak ada perasaan benci apapun gitu loh, sudah nerimo lah ya istilah Jawanya, semacam itu bergeraknya adalah. Nah di situ nostalgia tentang istrinya, melankolianya ada tadi tentang bagaimana perselingkuhan itu gitu. Nah di dalam perjalanan mereka ini juga banyak referensi musik gitu. Jadi referensi musik tuh bertebaran di seluruh cerpen ini gitu. Kemudian kita ke Yesterday. Nah, Yesterday ini kalau di novel dia mirip Norwegian Wood. Ini sama pantikannya The Beatles. Iya, The Beatles. Jadi ini kan judul lagu The Beatles kan. Norwegian Wood judul lagu The Beatles, kemudian Yesterday juga judul lagu The Beatles. Nah, si Murakami ini kan juga fan nih, suka dengan lagu The Beatles kan.
Nah ini mirip dengan Norwegian Wood, pantikannya ada lagu. Kalau di Norwegian Wood kan Di bandara. ya settingnya di bandara, lagi turun tiba-tiba dia denger lagu, dia langsung kembali ke masa lalu, inget, langsung jadilah novel setebal itu. Nah ini kurang lebih semacam itu. Jadi ada tokoh bernama laki-laki bernama Kitaru, dia tuh punya pacar dari masa sekolah namanya Erika Kuritani, bagus sekali namanya, suka aku. Erika. Nah tapi karena dia sudah kenal dari kecil, dia tuh nggak mau ke arah pernikahan. Dia rasanya dia nggak tidur dengan dia gitu, tidak bercinta dengan dia karena merasa sudah terlalu dekat. Nah, akhirnya hubungan mereka renggang. Si Kitaru ini ke Amerika kerja sebagai koki. Nah mereka ini punya teman namanya Tanimura. Tanimura inilah yang menceritakan dua teman ini tadi gitu loh. Si Tanimura itu cerita ketika ketemu di ending ya, ketemu si Erika tadi di hotel yang sudah jadi apa semacam petugas penting lah di hotel. Kamu masih inget gak dulu gini-gini? Oh ya, sekarang apa kabar gitu. Nah itu sama-sama nggak menikah ternyata. Si Kitaru itu di Amerika nggak nikah, si Erika juga nggak nikah. Jadi mereka kayak saling menunggu gitu, tapi nggak pengen ke arah pernikahan gitu loh ya. Karena terlalu dekat gitu dari kecil. Jadi dia nggak ada hasrat seksual terhadap si Erika ini. Nah itu Yesterday. Kemudian Organ Mandiri ini tokoh utamanya itu adalah Dr. Tokai. Ini lucu sih, kalau di Indonesia kan Tokai itu kan sesuatu yang jelek ya gitu. Dr. Tokai dia curhat kepada kawannya, teman bermain sekuas tuh kayak mirip padel ya. Ya kurang lebih begitu. Nama teman itu adalah Tanimura. Tanimura ini penulis. Nah di Yesterday tadi nama tokohnya juga Tanimura kan. Nah dugaanku Tanimura inilah alter egonya si Murakami, karena profesinya penulis, kemudian banyak tahu kan. Ya mungkin itu di kehidupan nyata dia pernah mendengar cerita itu ya, kemudian dia fiksikan. Nah itu juga sama. Jadi Dr. Tokai ini dokter yang memilih bujangan, menjadi bujangan seumur hidup gitu. Nah ini mengingatkanku dengan cerpen yang mirip. Cerpennya Yukio Mishima, judulnya Pendeta Kuil Siga dan Kekasihnya. Itu sama. Jadi orang yang memilih untuk udah aku nggak pengen menikah dengan nggak ingin menjalani ini, sama-sama laki-laki ya, nggak ingin. Kalau di Yukio Mishima kan tokohnya adalah pendeta kuil Shinto tadi ya, kuil Shiga tadi. Mereka sama-sama tidak ingin menikah. Nah tapi di endingnya mereka itu malah dirusak oleh hasrat seksualnya. Kalau di pendeta kuil Shiga tadi dia lihat seorang putri cantik, kemudian dia mengejar-ngejar putri itu yang dia harusnya udah tua, meninggal masuk surga ya dalam konsep itu. Tapi karena dia endingnya dia punya hasrat seksual yang tinggi, alah masuk neraka gitu kan. Nah kalau ini tuh begitu juga. Dia ini memutuskan, dia kan dokter kecantikan. Nah dia dokter kecantikan, dia tuh menjalin hubungan perselingkuhan lah dengan pasien-pasien dia, yang ada yang sudah bersuami, ada yang punya pacar, ada yang masih lajang gitu loh. Dia selalu menjalin dengan pasien-pasiennya, pasien kecantikan dia kan, selalu menjalin itu. Tapi dia nih jago berselingkuh gitu loh. Jadi si suami-suami mereka, pasangannya itu nggak tahu gitu, pasangan si perempuan selingkuh itu nggak tahu. Nah satu momen dia ini banyak pacarnya, bisa 6 atau 7 di cerpen itu ya. Dia kayak ada jadwal gitu loh. Misal hari ini prakteknya tutup jam 3 sore. Jadi dia hari ini jalan sama perempuan ini, besok perempuan B, besok perempuan C. Dia sudah punya jadwal, memang dokter yang anu lah, dokter playboy lah semacam itu. Tapi dia tidak ingin menikah gitu. Nah di ending ternyata dia tuh selingkuh sama salah satu pasiennya yang membuat dia tergila-gila. Yang sudah punya suami, sudah punya anak. Tapi si perempuan ini juga pemain nih istilahnya, pemain juga. Dia selain si dokter ini dia punya pacar yang lain gitu, yang dia nggak mau meninggalkan pacar itu juga, nggak mau meninggalkan suaminya juga, problematik ya gitu lah. Sudah 3 malah nggak mau semuanya ya gitu, nggak milih salah satu gitu. Nah si Dr. Tokai ini tergila-gila dengan si perempuan ini gitu. Nggak, kalau yang lain kan dia bisa aja gitu, kayak ya udah ketemu ngobrol atau tidur terus ya udah gitu, lupa, besok ganti perempuan lagi. Nah tapi sama si perempuan terakhir ini dia malah tergila-gila, akhirnya membuat dia sakit dan sampai meninggal. Sakit tuh sakit mental gitu loh, sakit galau yang pada tahap parah lah, gegana mungkin ya, gelisah, galau merana, pada tingkat sampai kurus, nggak bisa makan dan meninggal gitu. Zainuddin dia berarti. Nah kurang lebih kayak si Zainuddin lah di tenggelamnya kapal Tekotok. Nah itu sama tuh. Dia kehilangan, dia kan mereka tidak, kalau Dr. Tokai ini tidak punya pasangan kan, tapi ingin memiliki pasangan kan kasusnya. Lagi-lagi berusaha dengan perempuan. Kemudian kita ke Shahrazad. Nah ini menarik nih, Shahrazad tuh, kalau nggak salah ini Kayak 1001 tokoh malam. ya betul, tokoh 1001 malam kan, pendongeng di 1001 malam, perempuan namanya Shahrazad kan dalam Ya, Hasanah iya. sastra Arab kan, Ah, Timur Tengah. Nah
di sini dia nyebut tokohnya ini orang Jepang gitu, perempuan Jepang tokohnya, cuma disebut oleh Shahrazad itu Iya. sebagai tokohnya karena dia jago bercerita. Nah ini Siap maut. ya tokoh laki-lakinya unik ini, namanya Habara. Aku nggak tahu ya dia kenapa. Sampai sekarang gue nggak menemukan jawaban. Jadi Habara ini dia dikurung pada satu rumah yang ya, nah ya kan sama kan, dikurung pada satu rumah yang oleh temennya dikirimlah perempuan yang bernama Shahrazad itu untuk ngurus kulinernya. Jadi perempuan ini setiap pagi itu datang ngantar makanan. Setelah si Habara tadi makan, mereka tuh bercinta. Nah setelah selesai bercinta, si Shahrazad tuh cerita ngedongeng tentang masa lalu dia, bahwa dia dulu sempat suka sama orang-orang gitu-gitu loh. Gitu-gitu aja. Sampai selesai itu gitu-gitu aja alurnya. Jadi si Shahrazad berkunjung bercerita gitu, habis bercerita gitu-gitu aja. Nah sampai sekarang aku nggak menemukan kenapa si Habara ini dikurung gitu. Nah sama temennya tadi dikirim si Shahrazad tadi untuk ngurus, awalnya tugasnya hanya untuk kuliner aja, untuk ngurus makan aja ya. Cuma si Shahrazad ini memberi lebih. Padahal dia punya pasangan kan, di Jerman punya pasangan gitu di rumahnya. Dia memberi lebih. Setelah si Habara itu kenyang, dia mengenyangkan yang lain ya. Setelah perutnya kenyang, dia mengenyangkan psikologis ya gitu. Nah itu, setelah dia cerita, setelah bercinta mereka tuh, si Shahrazad tuh cerita. Dan si Habara itu tokoh yang monoton, dia nggak nanya apa-apa, dia hanya denger aja gitu. Iya, sampai tertidur sampai besok. Iya, sampai tertidur terus gitu aja berulang gitu ya. Sama kayak kasus 1001 malam gitu. Dia hanya denger aja, nggak pernah menyela, nggak pernah nanya gitu. Iya, makanya dipanggilnya Shahrazad. Nah, jadi Shahrazad ini ceritanya adalah bukan tentang dia dengan si Habara tadi, justru digerakkan oleh masa lalu dia. Nah, makanya kan melankolia lagi kan. Dia jadi si Shahrazad ini punya apa ya istilahnya, cinta rahasia lah zaman SMA yang dia tergila-gila banget sampai sering masuk ke rumahnya, ngambil kaosnya itu sebegitu petisnya gitu dengan si cowok itu. Nah, dia cerita itu setelah maniak itu setelah bercinta dengan si Habara tadi, gitu aja terus cerita. Nah cerita yang menarik adalah kayak ada cerita dalam cerita kan, modelnya kayak gitu konsepnya. Cerita berbingkai. Ya cerita berbingkai masuknya gitu. Nah itu Shahrazad. Kemudian Kino. Nah Kino ini adalah cerita yang sebenarnya kalau endingnya tidak seperti ini, dia menjadi cerpen yang mungkin kesukaan gue ya. Cuma sayangnya dia endingnya jadi turun intensitasnya ya menurutku. Nah sesuai judulnya, Kino ini juga tokohnya Kino. Dia ini mirip dengan kasus Drive My Car tadi. Dia istrinya selingkuh dengan temennya dia. Temennya kan kerja di pabrik ya, di pabrik toko olahraga lah semacam itu ya, alat olahraga. Nah istrinya selingkuh dengan temennya, kemudian bercerai. Si Kino ini frustasi, dia ke pinggiran kota, kemudian numpang di rumah bibinya. Dia buka kedai atau bar gitulah. Bar itu bar kecil gitu. Orang yang datang ke sana adalah orang-orang pendiam yang datang cuma baca buku, atau datang ya minum, ngobrol ringan, itu hanya gitu aja. Nah kenapa aku bilang ini nggak jadi cerpen favoritku adalah endingnya. Si Kino ini di akhir dia itu sering mendapatkan semacam petanda-petanda buruk ya. Mulai banyak ular datang ke rumahnya, ada kucing yang sebelumnya sering ke sana tidur di kafenya tiba-tiba nggak pernah lagi. Terus kayak ada orang berantem di area kafenya gitu malam-malam. Nah, ada tokoh yang salah satu pelanggan kafenya, seorang pemuda misterius yang nyuruh Kino ini tuh pergi dari tempat itu untuk sementara, untuk healing. Nah tempatnya mungkin semacam itu. Kamu mending healing karena tempat ini sudah mulai menunjukkan energi negatif gitu, sehingga si Kino ini nurutin pelanggannya yang misterius ini, ya dia beneran healing. Nah di bagian healing nih yang mulai melemah menurutku intensitas ceritanya, karena nggak klimaks karena dia jadi kayak mulai aneh ya di tempat penginapannya, kayak ada halusinasi kan, ada suara-suara, ada suara kuku-kuku di jendela kan gitu. Nah itu yang membuat dia lemah. Kalau di bayanganku harusnya cerpen ini diakhiri cukup di bagian yang pemuda tadi mendesak dia untuk udah kemana. Nah, endingnya kan ending sampai itu kan istilahnya open ending yang membuat pembaca tuh bertanya kenapa disuruh pergi, apa yang terjadi, petanda buruk. Nah sedangkan cerita ini kan tidak open ending akhirnya karena dilanjutin, jadi close ending gitu. Udah akhirnya berkisar soal bagaimana Kino ini mengatasi frustasinya dia gitu. Jadi tidak open ending. Kalau open ending kan kita kayak tadi kan bertanya-tanya apa yang terjadi nih gitu. Kok orang ini saya berhenti di si pemuda misterius tadi kan yang nyuruh dia pergi. Nah itu yang membuat dia mulai lemah di akhir intensitasnya. Kemudian ini Samsa Jatuh Cinta. Favoritku sih. Nah ini favoritnya Mbak Raras. Ini adalah yang paling tidak aku favoritkan. Ya lagi-lagi selera ya. Selera. Kenapa aku tidak favorit? Nah itu di esaiku juga aku tuliskan adalah karena interteksnya ini dengan karya Franz Kafka. Ya sama, metamorfosisnya Franz Kafka ya. Metamorfosis itu kan salah satu cerita yang legendaris yang
laki-laki tidur tiba-tiba kebangun jadi kecoa. Itu kan legendaris banget kan. Absurd banget Ya sih. absurd ya. Udah jadi kartun, udah jadi ilustrasi, udah jadi film pendek dan macam-macam lah. Saking legendarisnya terkenalnya cerita itu ya Metamorphosis. Nah itu mengambil konsep itu. Nah yang membuat aku tidak suka cerita ini adalah aku susah melepaskan dari bayang-bayang Kecoanya. bukan Franz Kafka. Jadi kayak aku membayangkan ini bukan cerpen Murakami di kepalaku, tapi cerpennya Franz Kafka. Ya menurutku dia jadi respon estetiknya Iya gitu. betul, masuknya respon estetik, tapi di kepalaku susah lepas gitu. Di kepalaku inilah karya Franz Kafka. Nah itu yang membuatku ganjil. Terus Tapi berarti dia sukses. ya sukses betul, Sukses sih, sukses dia. mengganggu tadi ya. Mengganggu itu Ya. sukses banget. Ya betul. Nah si Samsa ini juga kalau tadi kan dari 6 cerpen ini kan nostalgia, melankolianya kan mengarah keluar gitu terhadap kehilangan perempuan ya atau berharap adanya perempuan. Sedangkan di Samsa ini ada semacam itu, tapi dia lebih banyak ke dalam dirinya. Ke tokoh Samsa tadi. Samsa itu kan tiba-tiba bangun, tubuhnya aneh gitu, kakinya kecil kayak kecoa lah ya pada umumnya. Dan dia lebih banyak nostalgianya ada nostalgia ke tubuhnya gitu loh. Bukan ke perempuan. Memang ada tokoh perempuan yang datang ke situ sebagai apa ya, Mak? Memperbaiki pintu. Pintu. Iya, Tukang kunci. Betul, tukang Pas- kunci. Pas perang lagi. Iya, pas perang. Nah, itu memperbaiki engsel pintunya. Nah, si perempuan yang datang ini, si tukang kunci ini Bungkuk. juga buruk rupa, digambarkan sebagai bungkuk, fisiknya tidak menarik lah ya. Tapi si Samsa ini karena untuk pertama kalinya lihat perempuan kan, karena dia sebelumnya dikunci di kamar kan, kayak dikurung gitu kan. Iya. Ya kan kayak dikurung kan, dia kayak anu loh, mungkin kayak orang-orang. Enggak, bukan dikurung sih, Jem. Jadi tuh kayak dia tuh balik lagi, akhirnya tuh balik ke manusia lagi. Dia tuh kayak kereset lagi loh dia loh. Oh, Bahkan iya, iya. cara dia berdiri, bahkan pas lagi pertama kali buka pintu kan dia tuh ya bugil gitu loh. Bingung, Iya, iya. bingung gimana cara pakaiannya, kayak gimana. Asing dengan tubuhnya kan? Iya, Iya, asing iya. dengan tubuhnya dia gitu. Nah, itu ada semacam tadi dia lebih ke nostalgia melankolia terhadap tubuhnya. Memang ada, akhirnya dia jatuh cinta dengan si perempuan ini, berharap itu datang lagi gitu loh. Tapi ya itu hanya sekilas tuh, bukan yang kalau yang 6 cerpen lainnya kan sangat kental sekali bagaimana tegangan emosional, psikologis antara laki-laki dan perempuan ya, hubungan asmara lah, kuat sekali. Sedangkan ini kan hanya sekilas nih, tukang kunci datang, dia suka, dia penasaran dengan tubuh-tubuh perempuan, hanya semacam itu gitu. Dia lebih banyak berpusat ke dalam diri si tokoh Samsanya. Kemudian lelaki-lelaki tanpa perempuan ya, yang ini menjadi judul bukunya ya, judul yang menarik. Nah ini juga yang bagus ini. Yang bagus. Jadi ada seorang laki-laki tiba-tiba malam-malam Jam 1 malam. jam 1 malam dapat telepon dari laki-laki lain yang dia nggak kenal. Dia bilang bahwa istrinya meninggal. Si yang nelpon tadi, istrinya nggak disebutkan namanya, cuma inisial M. Si ini inisial M meninggal. Nah, yang dikabari itu adalah mantan pacarnya dia. Tapi pas SMP. Pas SMP udah lama. Lama banget. Nah, tapi tetap dikabari sama si suaminya. Mereka juga dia nggak kenal sama suaminya gitu loh. Mungkin dapat nomor dari buku telepon atau wasiat gitu loh. Nah, yang menarik adalah si tokoh laki-lakinya awalnya biasa kan ketika menerima telepon itu, kabar itu, karena dia juga sudah beristri, dia punya istri, bahkan dia menerima telepon itu di samping istrinya gitu karena baru lagi tidur kan tengah malam gitu. Tapi lama-lama dia makin kepikiran gitu alurnya, kepikiran terus tentang hubungan mereka di masa lalu gitu kan, nostalgia yang terjadi di sana. Lama-lama akhirnya dia merasa kesedihan atas kematian si tokoh M tadi itu dia rasakan sangat kuat sekali. Makanya dia muncul statement di cerpennya bahwa dia menjadi laki-laki paling sedih di nomor 2 di dunia. Yang pertama adalah suaminya. Ya, si suami si perempuan M tadi. Dan dia merasa gitu, padahal itu hubungan yang sudah lama begitu. Sudah zaman SMP begitu. Tapi dia nostalgia itu, mungkin kan ada orang yang mungkin menikah tapi cinta pertama atau cinta keberapa kan yang sangat berkesan ya. Kita pasti punya cinta yang berkesan yang sampai sekarang itu masih sering muncul di kepala kalau lagi ngelamun kan. Walaupun kita sudah punya pesan. Malah gosip. Nah, yang semacam itu. Nah, itu cerita ini bergerak di persoalan itu. Kalau mungkin dipilih, kalau aku pribadi ya, misal yang mana yang paling aku suka dari 7 cerpen ini mungkin antara Drive My Car sama lelaki-lelaki tanpa perempuan tadi gitu ya. Nah, kenapa ada musika tadi kan? Judul esainya kan adalah nostalgia, melankolia, musika. Nah, di keseluruh cerpen ini, 7 cerpen ini, itu unsur musiknya sangat banyak sekali bertebaran. Jadi si Murakami ini itu pamer lah ya. Apa istilah gaulnya sekarang ya, pamer? Pamer kayak satelisnya dia sendiri tuh loh. Iya, apa kalau sekarang orang pamer harta istilahnya?
Flexing. Nah, flexing. Nah, dia flexing hobi musiknya. Yang musiknya itu musik-musik berkelas gitu kayak klasik, jazz, ataupun kalaupun pop yang berkelas kayak The Beatles dan macam-macam itu ya. Nah, dia tuh selalu bertebaran. Jadi seluruh cerpen itu digerakkan oleh ingatan juga terhadap musik. Nah, makanya musik itu menjadi faktor penting, fondasi penting di karya dia. Kalau itu dihilangkan, itu kayak meninggalkan lubang di sana sini. Mungkin hanya lubang kecil tapi mengganggu. Karena musik itu bisa jadi penggerak cerita itu juga. Misal kayak si Kitaru ya di Yesterday misalnya, antara Kitaru dan Erika Kuritani, mereka tuh mengenang lagu-lagu kesukaan mereka gitu. Di apa? Laki-laki tanpa perempuan juga. Ya, dia Dimana M ya. suka banget sama namanya musik elevator. Ya, semacam itu ya, Iya, musik betul. yang slow lah kalau Iya, sekarang kan. slow. Nah, semacam itu. Selalu kuat Murakami ini dengan unsur-unsur musik, walaupun beberapa terkesan dipaksakan ya. Iya. Ada terkesan kayak cuma ditempel aja kan, ya kayak pamer nih, aku suka lagu ini nih. Nah, cuma terkesan kayak gitu, tapi banyak juga musik-musik yang punya unsur penting gitu di karyanya. Kalau itu hilang ya karyanya jadi pincang gitu loh, pincang sedikit gitu. Nah, itu musik menjadi faktor penting gitu. Makanya aku memasukkan 3 unsur tadi di Murakami, bahkan bukan cuma di sini, di novelnya juga, misalnya yang Norwegian Wood tadi, hanya gara-gara dia turun dari bandara terus kedengar sebuah lagu di bandara, dia keinget seluruh masa lalu yang menjadi novel yang sangat tebal sekali gitu. Hanya dari mulai ingatan itulah, ingatan terhadap yang dipantik oleh sebuah lagu jadi novel tebal itu. Nah, jadi punya porsi yang kuat sekali musik di dalam karya-karya Murakami. Sengaja aku tidak menyinggung kucing, walaupun di sini sempat ada kucing muncul ya, terutama di cerpen Kino yang sering mampir ke kafenya tadi. Karena menurutku kucing tuh hanya selingan saja gitu, semacam itu. Mungkin itu dulu sharing-sharing kita, kok jadi tegang nih ya kayak di kampus. Ya kita sharing-sharing aja ya. Tolong jelaskan bagian metode penelitian Anda. Asik Pak dosen. Oke, dari penjelasan Jamie tadi, apakah ada yang tertarik gak sih membaca ini tentang Haruki Murakami? Ayo nanya. Atau ada yang mau? Biar nggak kayak dakwah, katanya kayak dakwah ya. Ya, mimbar jamaah gitu. Spoilernya bagus ini. Terutama yang laki-laki tanpa ini sih, laki-laki tanpa perempuan. Sampai ada satu statement si laki-laki itu ya, dia bilang dia kan ketemu si M itu pas lagi umur 14 tahun. Terus akhirnya dia pas tahu dia meninggal, si M meninggal, terus dia bilang ketika dia meninggal ternyata aku kehilangan dia merenggut umur 14 tahunku juga kan. Iya. Masa umur 14 tahun karena ya Ikut hilang juga di merasa. Perasaan juga itu ikut hilang gitu. Jadi kalau Bang Ilham 25 tahunnya hilang sebelum ketemu Raras. Lanjut. Ya Allah, singkirkanlah fitnah akhir zaman. Tunjuknya serem ya. Gitulah. Huru hara nih. Nanti kalau kamu ada bunyi-bunyi piring, garpu tuh arahnya ke Lagi kamu makan. nanti. Kamu kan kalau di kamar sebelah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ke Jamie gimana sih cara membaca yang baik? Atau Anjay, cara baca, tinggal baca aja anjir. Apa cara membaca yang jahat? iya baca yang jahat gimana? Atau mungkin teman-teman mau sharing habit membaca, mungkin itu kan bisa Iya juga. bisa juga. Nah, ini aku punya temen nih di PBSI, Nelly sama Anggun. Dia itu mereka Yang mana dua orang ini ya? Bertiga- Aura PBSI ber- kuat banget ya, aku PBSI juga loh. Iya, karena aku junior dia, kami sekos dulu. Aku menolak SPD. Nah, jadi Nelly sama Anggun ini SPD. Nelly sama Anggun ini akan ikut lomba Peksi Lidah gitu. Nah, mungkin Nelly Bikin lomba ini. Nelly Anggun ingin tahu gimana sih Gagal Jadi Beksi ada Mida. nulis- Karena nulis aku cerpen gagal juga. Beksi Mida dulu ya, betul itu ya. Menulis puisi dan menulis cerpen juga, menulis esai juga gitu. Umi, nah itu Umi Rosa Ya, halo, Karoma. Umi. Berteman aku nih sama mungkin Umi. bisa sharing Gun, gitu. WA. Sharing Nel gitu. Gimana sih Oke. membangun keliaran pikiran atau apa semacamnya gitu, dan apa ya itu kan sebenarnya hal-hal biasa, Mas, tapi tolong. kemudian Matikan. diberikan bumbu Kan tag. Nah,